Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Matarviano. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Arviano. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Di video kali ini kita bakal belajar banyak tentang protozoa dan foraminifera. Jadi keduanya ini bakal dijelasin apa sangkut pautnya sama dunia pergeologian dan apa-apa aja yang bakal merujuk ke arah sana gitu ya. Sekarang kita langsung masuk aja. Protozoa dan foraminifera, planktonik dan bento. Protozoa dan foraminifera, planktonik dan bentonik. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja. Pengenalan pertama itu ada di protozoa. Protozoa itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata protos dan zoon, yang mana protos itu artinya adalah hewan dan zoon itu artinya adalah pertama. Jadi bisa dikatakan kalau protozoa itu adalah hewan pertama yang ada di muka bumi gitu guys. Jadi protozoa itu merupakan kelompok lain dari protista eukariotik. Oke, kadang-kadang alga sama protozoa itu agak susah dibedakan. Keduanya ini cuma bisa dibedakan melalui mikroskop, di mana bisa dilihat bentuk selnya atau perbedaan yang lain. Nah, salah satu perbedaannya antara protozoa sama alga itu adalah karena alga itu tidak berklorofil, dibedakan dengan jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel. Terus dibedakan dari jamur lendir karena dia tidak dapat membentuk badan buah, gitu. Jadi selanjutnya itu kita bakal ngebahas masalah foraminifera. Nah, ini nih yang bakal menarik dan lumayan panjang penjelasannya, oke? Jadi foraminifera atau disingkat dengan foram itu adalah grup besar protista amoeboid dengan pseudopodia. Nah, cangkang atau kerangka foraminifera itu adalah petunjuk dalam pencarian sumber daya minyak, gas alam dan mineral. Kenapa? Kita bakal cari tahu selanjutnya. Sekarang kita bahas masalah plankton dulu ya. Jadi salah lagi. Plankton yang kita biasa lihat di SpongeBob itu bentuknya kayak gini, nggak kayak gini nih, nggak kayak gini. Jadi plankton yang benar itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Mungkin agak ngeblur ya. Ini plankton bentuknya seperti ini. Jadi plankton itu secara bahasa didefinisikan sebagai organisme hanyut atau mengambang, apapun yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas samudra, laut, atau badan air tawar. Nah, secara luas, plankton itu dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia. Kenapa? Karena dia itu menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Bayangin kalau misalnya nggak ada plankton, SpongeBob makan apa? Oke. Selanjutnya, bagi kebanyakan makhluk laut, plankton itu adalah makanan utama mereka. Plankton terdiri dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut. Ukurannya kecil banget. Mikron, dia tuh mikron, ukurannya kecil banget. Mesti dilihat tuh pakai mikroskop gitu. Terus walaupun termasuk sejenis benda hidup, plankton itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus, air pasang atau angin yang menghanyutkannya. Dia bergeraknya mini, kecil, jadi cuman gitu doang, nggak bisa dia begitu, nggak bisa. Dia tuh bergerak hanya melalui kaki semu atau mungkin bulu getar atau yang lainnya. Jadi dia bergeraknya tuh mini-mini gitu, sesuai sama ukurannya, oke? Nah, plankton itu hidup di pesisir pantai, di mana ia mendapatkan bekal garam mineral dan cahaya matahari yang mencukupi. Ini tuh penting untuk memungkinkannya terus hidup. Mengingat plankton menjadi makanan ikan, tidak mengherankan kalau misalnya ikan itu terdapat di pesisir pantai. Itulah sebabnya kegiatan menangkap ikan aktif dijalankan di kawasan itu. Nah, ini baru tahu juga kenapa banyak ikan-ikan yang hidup di pesisir pantai. Kalau misalnya, mungkin kita jarang lihat kalau misalnya lagi liburan ke pantai atau lagi kemana, itu ikannya memang jarang kelihatan. Cuma kalau misalnya kita agak menjarak jauh sedikit, itu ternyata banyak di situ tuh karena ikan-ikan tuh makan plankton ternyata gitu. Nah, selain sisa-sisa hewan, plankton juga tercipta dari tumbuhan. Jika dilihat menggunakan mikroskop, unsur tumbuhan alga dapat dilihat pada plankton. Beberapa makhluk laut yang memakan plankton adalah seperti batu karang, kerang, dan ikan paus. Ikan paus segede gitu makannya kecil. Nggak tahu kan seberapa banyak. Nah, dari seluruh genus plankton yang sangat digunakan itu untuk dunia geologi itu ada kira-kira 13. 13 itu ada Globigerinoides, Cribohankenina, Globigerina, Orbulina, Globoquadrina, Puleniatina, tepat di hati. Enggak deng. Sphaerodiniolapsis, Cathaspidrax, Hastigerina, Globorotalia, dan Sphaerodinilla.
ya guys. Terus lanjut ke selanjutnya itu adalah bentos. Oke, bentos, bukan mentos. Tadi yang itu mentos, salah. Ini salah satu bentuk bentos. Dia itu perannya hampir sama kayak plankton, cuman bedanya itu dia menambat. Nah, secara definisi, bentos itu adalah organisme yang hidup di dasar perairan atau substrat baik sesil, merayap maupun menggali lubang. Nah, bentos ini hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang atau karang yang sudah mati. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional serta tingkah laku hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Nah, keberadaan hewan bentos pada suatu perairan itu sangat dipengaruhi sama faktor lingkungannya guys, baik biotik maupun abiotik. Nah, dari faktor abiotik yang berpengaruh diantaranya itu adalah produsen yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos. Adapun faktor abiotik adalah fisika, kimia yang diantaranya suhu, arus, oksigen terlarut, kebutuhan oksigen biologi, dan kimia. Terus selanjutnya itu adalah kandungan nitrogen, kedalaman air, dan substrat dasar. Nah, foraminifera bentos yang dapat digunakan sebagai indikator lingkungan laut secara umum menurut Tipsworth di bukunya yang ditulis di tahun 1966 itu adalah pembagiannya itu pada kedalaman 0 sampai 5 meter, pada kedalaman 15 sampai 90 meter, pada kedalaman 90 sampai dengan 300 meter, dan kedalaman 300 sampai 1000 meter. Nah, kenapa? Itu alasannya adalah karena mereka membutuhkan cahaya matahari. Dari cahaya matahari itu mereka mendapatkan atau bisa hidup dengan nyaman begitu. Kayak kita mesti nggak bisa kalau misalnya orang-orang Indonesia tuh langsung taruh di Antartika meninggal, ya kan, sama kejadiannya sama protozoa. Tapi mereka itu lebih sensitif. Jadi foraminifera bentonik ini tuh sangat sensitif sama kepekaan akan faktor-faktor yang penting tadi disebutin di awal gitu guys. Nah, terus selanjutnya itu adalah kita langsung aja ke pendeskripsian masalah kedua hewan tersebut ya. Yang pertama itu kita bahas masalah plankton. Nah, ini adalah salah satu deskripsi plankton. Itu mungkin di sini nggak kelihatan, coba ya diatur dulu. Nah, nih bisa dilihat. Ini adalah contoh dari plankton yang tadi. Ini adalah plankton dari genus dari genus Hankenina ya. Jadi untuk bentuknya yang seperti ini, itu dia memiliki susunan kamar yang planispiral. Nah, maksud dari planispiral itu adalah dia susunan kamarnya terlihat, namun dari kedua belah sisi itu sama. Terus selanjutnya itu adalah bentuk tes. Nah, tes itu adalah kalau misalnya kita lihat di sini, nih ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, tes itu adalah keseluruhan cangkang, di mana keseluruhan cangkang ini itu terdiri atas kamar. Nah, dari si tes ini, kalau misalnya si Hankenina ini itu bentuknya biumbilicate, ya kan? Ada beberapa itunya lagi. Terus masalah pembagian dari bentuk tubuh dari plankton ini, kalau misalnya keseluruhan itu namanya tes. Nah, terus selanjutnya tes itu terdiri atas kamar-kamar. Nah, kamarnya itu bisa dilihat guys. Itu dari satu yang paling kecil. Oh iya, sebelumnya cara menghitung kamar plankton dan bentos itu sama. Dari yang kamar paling kecil sampai yang paling besar. Nah, dari ini itu kita bisa lihat di sini nih, ada yang paling kecil banget tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi plankton ini itu mempunyai 7 kamar gitu ya guys. Terus masalah di aperturnya. Apertur itu adalah lubang. Jadi apertur itu adalah tempat keluar masuknya protoplasma, yaitu adalah sumber makanan atau apa yang dimetabolismekan oleh si plankton dan bentos ini ya. Jadi menurut bentuknya ini itu adalah apertur PAI atau Premier apertur, itu bentuknya ekuatorial. Jadi maksudnya itu adalah kalau misalnya dia ada di sini, itu bisa dilihat juga nggak ada ya. Jadi di baliknya tuh ada guys. Jadi ini itu nyambung ke belakang. Kalau misalnya kita ibaratkan dengan kotak gitu ya, kita ibaratkan dengan sebuah kotak, itu di tengah sampai ke belakang itu dia ada ekuatorial gitu kan. Nah, terus selanjutnya yang unik dari Hankenina ini itu adalah terdapatnya spine. Nah, spine-nya itu terdapat di peri-peri.
Peri-peri itu adalah hiasan pada tes. Peri-peri itu adalah bagian luar tes gitu ya, kulit terluar. Itu dia memiliki hiasan namanya spine. Nah, spine itu yang berdiri nih, yang mohawk ini nih. Itu namanya spine gitu. Terus kita berlanjut ke bentos. Nah, plankton sama bentos itu dibedainnya cuman hanya melalui mikroskop. Kalau misalnya kita lihat dari mikroskop, kalau misalnya kita melihat sebuah batu gitu ya, sampel yang mengandung plankton di dalamnya, itu juga kita agak sulit untuk melihatnya guys. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini ya nggak bakal kelihatan, mesti lihat dari mikroskop gitu kan. Nah, dari mikroskop kita juga bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Mungkin ini adalah gambar terbesarnya gitu ya. Ini adalah bentos dari genus Lenticulina gitu ya. Nah, ini tuh pembagian kamarnya juga hampir sama. Kalau misalnya di plankton itu tadi, yang tadi itu sebelumnya planispiral. Nah, kalau misalnya ini tuh monotalamus gitu. Ini monotalamus. Terus yang unik dari yang ini itu adalah dia cangkangnya itu terbuat dari gamping porselen. Nah, kalau gamping porselen itu dia nggak ada hiasan, dia smooth. Kalau misalnya kita lihat tuh kayak kulit kerang, bener-bener halus banget gitu kan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke hubungannya antara foraminifera atau sama kayak tadi protozoa itu, hubungannya apa sih kira-kira sama kita mau nyari minyak dan lain-lain itu, kira-kira hubungannya ada di mana dan kayak gimana, itu kita jelasin sekarang ya. Jadi terbentuknya fosil mungkin kalian dulu pas SD atau pas SMP atau pas SMA itu, atau mungkin pas kuliah baru tahu mungkin ya. Jadi mungkin ibu guru kalian tuh pernah ngomong kalau misalnya fosil terbentuknya dari fosil-fosil hewan yang terkubur selama berjuta-juta tahun itu adalah sumber terjadinya minyak alam. Jadi gini, kalimat itu kan akrab kita dengar ya dari mulai bangku sekolah dan lain-lain gitu. Sejatinya gimana sih minyak bumi itu terbentuk? Nah, kita langsung masuk aja. Jadi minyak mentah atau crude oil adalah cairan coklat kehijauan sampai hitam yang terutama itu terdiri dari karbon dan hidrogen. Teori yang paling umum digunakan itu untuk menjelaskan asal bumi minyak itu adalah organic source material. Teori ini menyatakan bahwa minyak bumi itu merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan tahun gitu. Nah, awalnya organisme purba yang lebih berwujud plankton dan alga. Nah, plankton dan alga itu menyerap energi dari sinar matahari dan menyimpannya dalam bentuk rantai karbon dalam selnya. Nah, ketika organisme-organisme ini mati, tumpukan demi tumpukan lumpur dan batuan sedimen mengubur fosil-fosil ini semakin dalam ke perut bumi, guys. Nah, dari situ semakin dalam terkubur, semakin naik tekanan dan suhu mempengaruhi sedimen fosil tersebut. Akibatnya, oksigen dalam kuburan fosil tersebut adalah salah satu faktor materi organik ini yang mulai berubah wujud menjadi kerogen. Nah, pada suhu ambient fosil-fosil tersebut naik kira-kira sampai mencapai ke 110 derajat Celcius. Bahkan lebih tinggi dari itu, kerogen itu bertahap berubah menjadi minyak. Nah, pada suhu yang lebih tinggi lagi, kerogen itu berubah menjadi gas alam. Nah, jadi kira-kira gas alam itu terbentuk akibat organisme yang telah mati. Kebanyakan itu adalah plankton dan alga. Habis itu suhunya itu lebih tinggi daripada pembuatan minyak, karena pada saat proses minyak terbentuk dari fosil tersebut itu semuanya itu terjadi pada suhu kira-kira 110 derajat Celcius di bawah endapan sedimen gitu. Terus kita lanjut lagi masalah hubungan dan cara kita mengetahui itu dari mana sih. Nah, ada satu cabang ilmu dari geologi atau mungkin dari paleontologi juga ada sambungannya, itu namanya mikropaleontologi. Itu adalah merupakan cabang ilmu dari ilmu paleontologi yang mempelajari sisa-sisa organisme yang terawetkan di alam berupa fosil berukuran mikro. Nah, mikropaleontologi ini juga didefinisikan sebagai suatu studi sistematik yang membahas mikrofosil, klasifikasi, morfologi, dan ekologi, serta mengenai kepentingannya terhadap stratigrafi. Nah, stratigrafi itu apa? Itu adalah susunan endapan sedimen. Dengan melihat endapan sedimen tersebut, kita bisa melihat dengan tracing ada di mana planktonnya, persebarannya kayak gimana, itu kita bisa tahu di mana kira-kira di situ terdapat fosil. Nah, kita bakal langsung lanjut aja. Metodenya yang bakal dipelajarin sama anak-anak geologi itu ada di sini. Ini adalah table menurut Blow dan Baker. Dari table ini kita bisa tahu apa-apa saja dan batuan kayak gimana yang mengandung fosil kayak gimana, itu seberapa banyak isinya, itu kita bisa tahu
ada minyaknya atau enggak gitu. Nah, seperti di sini itu dijelaskan ada beberapa fosil plankton yang ditemukan di lokasi Sungai Kikim. Nah, Sungai Kikim ini jenis batuannya sedimen. Terus batuan yang ada di sini itu batu pasir karbonatan. Nah, dia ini mengandung kira-kira itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 plankton yang jumlahnya itu variatif juga dalam satu spesimen, di dalam satu sampel batuan. Itu kira-kiranya cuman ya satu mangkok kecil gini lah gitu. Bayangin kalau misalnya di dalam satu lapisan batuan tersebut itu kira-kira ada berapa banyak plankton gitu kan, kita bisa tahu. Dan mungkin di bawahnya itu terdapat minyak, kita nggak tahu. Nah, dari sini itu kita bisa tahu. Di sini itu kita bisa ngelihat ada umurnya, ada jumlah ini apa namanya, nama-nama spesies planktonnya gitu ya. Ini adalah angka berapa banyaknya. Terus ini adalah seberapa tua mereka umurnya gitu ya. Ini garis merah ini menunjukkan bahwa mereka berada di zaman Miosen. Jadi batuan ini mungkin terbentuk di zaman Miosen. Kira-kira itu bisa direlasikan sama kemungkinannya itu adalah batuan ini terbentuk di tahun segitu. Kira-kira fosil yang terdapat di dalamnya ini itu kira-kira bisa nggak berubah jadi zat si kerogen tadi, ada minyaknya atau enggak. Dan ini bisa dijadikan banyak banget, kita bisa tahu masalah stratigrafinya kayak yang tadi udah disebut, masalah stratigrafinya, klasifikasinya, terus morfologinya, ekologinya, dulu mereka hidupnya seperti apa dan lain-lain. Nah, di Barker ini itu juga kita bisa ngelihat dari bentos. Jadi perbedaan antara dua tabel ini adalah ini bahas masalah plankton, ini masalah bentos gitu kan. Nah, di sini juga metodenya hampir sama. Di sini tuh ada disebutin beberapa spesies bentos gitu ya. Dari sini tuh kita bisa tahu umurnya, umur batuan tersebut itu terbentuk di kapan. Nah, di jenis batuan yang sama, di spesimen batu yang sama, itu juga diambil di Sungai Kikim juga. Terus ini batuannya itu adalah batu pasir karbonatan. Sekali lagi ini cuma contoh ya. Terus ini tuh ternyata setelah kita ketahui, itu ternyata batuan ini tuh terbentuk di zaman neritik gitu guys. Dari tabel ini aja, mungkin kita mesti ngambil dari beberapa sampel gitu ya, di beberapa tempat. Itu kita bisa tahu apa aja yang terdapat di dalamnya, kemungkinannya apa saja untuk kita bisa ngambil suatu zat dari dalam, entah itu minyak bumi, gas bumi, atau yang lain-lain. Itu kita bisa gunakan dengan pendekatan dari mikropaleontologi yang berhubungan dengan foraminifera sama protozoa. Itu kita relasikan dengan tabel yang barusan gitu guys. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau saran atau ada kelebihan yang lain yang bisa ditambahkan di dalam videonya, bisa langsung taruh di kolom komen aja supaya jadi pembelajaran. Mungkin nanti kedepannya bisa diedit videonya, bikin ulang. Segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.